Refleksi semester pertama tahun 2025 Kapolda Papua. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik, Kepolisian Daerah Papua menggelar penyampaian catatan semester pertama tahun 2025 terkait dengan capaian kinerja dan prediksi serta antisipasi perkembangan Kamtibmas semester 2 tahun 2025. Secara umum, situasi Kamtibmas di semester pertama tahun 2025 dalam situasi kondusif, meski di beberapa daerah terjadi gejolak, namun dapat diatasi oleh Polres setempat. Aspek operasional, berbagai kegiatan program dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui fungsi Samapta adalah melaksanakan pengaturan atau strong point dan pengaturan malam atau blue light patrol pada titik-titik rawan macet dan penyeberangan masyarakat yang telah ditentukan. Melaksanakan patroli dialogis dan patroli rutin sebagai upaya preventif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, melaksanakan kegiatan SAR dan unit satwa atau K9. Selain itu, melalui fungsi Binmas di semester pertama tahun 2025 ini, dengan melakukan berbagai peningkatan pelayanan serta tugas rutin kepolisian, seperti melakukan kegiatan tatap muka bersama masyarakat kampung, pembinaan Saka Bayangkara, dan melakukan penyuluhan Bambin Kamtibmas, bidang Kanseltip Carlantas, situasi keamanan dan ketertiban lalu lintas, terkait kecelakaan lalu lintas selama semester pertama tahun 2025 sebanyak 1.412 kasus. Sementara untuk data pelanggaran lalu lintas pada semester pertama tahun 2025 sebanyak 13.579 kasus. Kemudian pada bidang Brigade Mobil atau BRIMOB selama semester pertama tahun 2025, BRIMOB Polda Papua telah beberapa kali melakukan bantuan SAR dan bantuan sosial di wilayah hukum Polda Papua, pertolongan korban akibat hujan deras di Kota Jayapura, berbantuan musibah kebakaran di Abepura, Kota Jayapura, perbantuan musibah tanah longsor di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, penanganan konflik pilkada Kabupaten Tolikara, penanganan konflik pilkada Kabupaten Puncak Jaya, perbantuan evakuasi guru di distrik Anggruk, Kabupaten Yaukimo, penyaluran bantuan terhadap korban banjir di Kabupaten Jaya, dan perbantuan evakuasi korban penambang yang meninggal atas kejahatan kelompok kriminal bersenjata. Di bidang kedokteran dan kesehatan, Polda Papua maupun Rumah Sakit Bayangkara Jayapura selama semester pertama tahun 2025 telah menggelar 3 pelayanan bakti sosial maupun bakti kesehatan kepada masyarakat guna meningkatkan keahlian dan kemahiran anggota. Melalui pendidikan dan pelatihan Polda Papua selama semester pertama tahun 2025, SPN Polda Papua telah menggelar Prodiklat, yakni pendidikan pengembangan spesialis, program pelatihan, kewilayahan, dan manajemen operasional Polsek, penegakan hukum terkait dengan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua. Selama semester pertama tahun 2025, jajaran Polda Papua telah menangani tindak pidana konvensional sebanyak 724 kasus. Sedangkan kejahatan transnasional selama semester pertama tahun 2025, Polda Papua dan jajaran telah menangani kasus kejahatan transnasional sebanyak 152 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 62 kasus untuk kejahatan kekayaan negara. Terjadi kasus tindak pidana korupsi, yakni terjadi sebanyak 4 kasus. Penanganan kasus kejahatan berimplikasi kontingensi, yakni pertikaian kelompok atau suku selama semester pertama tahun 2025 terjadi sebanyak 5 kasus. Unjuk rasa terjadi 49 unjuk rasa, dan dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua, barang bukti yang telah diserahkan ke bidang laboratorium dan forensik Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan selama semester pertama tahun 2025, Bitlab 4 Polda Papua telah menangani sebanyak 289 kasus dengan mengamankan 1.340 barang bukti. Kemudian dari tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Papua selama semester pertama tahun 2025,
Ditpolairut Polda Papua telah menangani tindak pidana perairan sebanyak 16 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 16 kasus dan kasus didominasi oleh peredaran narkotika melalui perairan. Pengungkapan kasus menonjol selama semester pertama tahun 2025. Ditreskrimun Polda Papua telah menangani 5 kasus menonjol, sementara Ditreskrimsus Polda Papua telah menangani 4 kasus tindak pidana korupsi. 4 kasus tersebut telah ditangani dan sedang dalam proses. Operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan, diantaranya Operasi Ketupat Kartens 2025, Operasi Keselamatan Kartens 2025, Operasi Mantap Praja Kartens 2 2024, Operasi Sikat Kartens 2025, dan Satgas Amole 1 2025. Operasi Rasaka Kartens 2025 merupakan operasi yang digelar oleh Polda Papua untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua yang terdiri dari 3 program, yakni Program Polisi Piajar atau SIPAR, bertujuan untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak, terutama yang putus sekolah di wilayah pedalaman Papua. Kemudian program kesehatan Lambang Diri Sehat Guna atau Keladi Sagu, bertujuan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Papua, khususnya dalam bidang kesehatan. Selanjutnya program komunikasi tokoh elit keamanan dan ketertiban masyarakat atau KOTEKA, bertujuan untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Selama semester pertama tahun 2025, Operasi Damai Kartens telah berhasil melakukan sebanyak 12 kali pengungkapan kasus, dan yang paling menonjol adalah keberhasilan anggota Damai Kartens menangkap target DPO Akse Mabel, pimpinan KKB, dan penegakan hukum terhadap jaringan penyuplai senjata api sebanyak 12 pucuk dan 3.573 butir amunisi untuk KKB lintas provinsi. Fungsi pembinaan anggota Polda Papua dan Polres jajaran semester pertama tahun 2025 sebanyak 12.793 personil, dari DSP sebanyak 23.140 personil. Polda Papua selama semester pertama tahun 2025 telah memberikan reward atau penghargaan kepada 7 personil BKO sebagai kru pesawat terbang Fokker 27 MK50-P-4401 dalam rangka membantu transportasi pergeseran pasukan di wilayah hukum Polda Papua. Sementara untuk memenuhi kekurangan DSP, Polda Papua telah melakukan rekrutmen dengan membuka beberapa pendaftaran Polri bidang pengawasan berdasarkan data Dumas yang diterima oleh Itmasda Polda Papua di semester pertama tahun 2025 sebanyak 27 kasus pengaduan. Sementara itu, pengaduan masyarakat terhadap Polri terkait tindak pidana selama semester pertama tahun 2025 sebanyak 25 pengaduan. Penanganan kasus menonjol selama semester pertama tahun 2025. Aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua telah melakukan aksi sebanyak 101 kali yang mengakibatkan 41 orang meninggal dunia dan 47 luka-luka. Terdapat korban dari TNI, Polri, dan masyarakat. Kasus penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak selama semester pertama tahun 2025, Polda Papua dan jajaran berhasil menyita sebanyak 26 pucuk senjata api, 3.868 butir amunisi, 37 unit magasin, dan 1 bahan peledak. Sementara itu, kasus pelanggaran orang asing di wilayah hukum Polda Papua selama semester pertama tahun 2025, Polda Papua dan jajaran telah menangani kasus pelanggaran orang asing sebanyak 9 kasus. Pelanggaran yang dilakukan orang asing tersebut yakni penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Papua dan pelanggaran keimigrasian. Kunjungan kerja ke Polda Papua guna mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan Harkam Tipmas
selama semester pertama tahun 2025, Kapolda Papua telah melakukan kunjungan kerja dan bakti sosial kepada masyarakat. Kunjungan yang dilakukan Kapolda Papua dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas pokok Polri dapat dilaksanakan dengan baik. Mengawal program dan kebijakan pemerintah bersama dengan stakeholder terkait, memastikan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi tugas dan mendengar secara langsung keluhan serta harapan masyarakat terhadap kinerja Polri. Prediksi Kamtibmas semester kedua tahun 2025, beberapa potensi konflik yang diperkirakan masih akan terjadi di semester 2 tahun 2025, yakni aksi kelompok kriminal bersenjata di beberapa wilayah Provinsi Papua, dan pelaksanaan pemilihan suara ulang atau PSU paslon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua diprediksi akan menimbulkan potensi konflik antar paslon gubernur, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih maksimal dari aparat keamanan khususnya Polri dan TNI. Polda Papua atas dukungan segenap komponen masyarakat telah berupaya melakukan yang terbaik untuk menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan amanah undang-undang. Tentunya masih terdapat berbagai kekurangan yang harus kami perbaiki pada capaian kinerja Polri di semester pertama tahun 2025. Selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua dan segenap keluarga besar Polda Papua, kami mengucapkan permohonan maaf terhadap berbagai kinerja, perilaku, perkataan, maupun pelayanan Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih atas upaya dan kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh personel Polda Papua yang telah bekerja dengan semaksimal mungkin. Diharapkan ke depan terus ditingkatkan semangat dan kinerjanya agar lebih baik lagi ke depan. Sebelum mengakhiri refleksi semester pertama tahun 2025 ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Polri untuk masyarakat.